Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam pramuka. Karena bulan Agustus ini sudah masuk ke bulan-bulan Hari Pramuka dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bertemu lagi dengan Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Jawab ya. Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat. Bagus, mantap. Oh iya, jangan lupa isi daftar hadir online ya. Kalau belum isi daftar hadir online, pause dulu video ini, isi dulu daftar hadir, baru lanjutkan nonton videonya. Oke, dalam video ini kita lanjutkan materi tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan adalah sahabat. Pembelajaran yang kelima. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu supaya belajar kita mendapatkan ilham dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa bersama-sama ya. Selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional dulu. Sekarang lagunya adalah Rayuan Pulau Kelapa. Ikuti ya yang ada di video ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik rajekana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Terima kasih anak-anak hebat, anak-anak pintar, soleh dan soleha telah menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kita lanjutkan ke pembelajarannya. Kita harus tahu dulu target dan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini atau pada video ini yaitu tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah belajar ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan kondisi geografis kawasan Asia Tenggara dengan benar,
Yang kedua, menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan jenis patung, alat, teknik, dan langkah-langkah pembuatan patung dengan benar. Yang selanjutnya, membuat patung menggunakan bahan lunak dengan baik. Itu tujuan pembelajaran pada materi ini. Oke anak-anak hebat, itu tujuan pelajarannya. Mari kita simak pembelajaran ini dengan seksama, dan kalau ada latihan, tugas, nanti kerjakan. Oke? Ayo kita simak pelajaran ini dengan penuh semangat. Mari sekarang kita mengenal ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Selain kondisi geografis juga memiliki kesamaan lainnya. Nah, persamaan-persamaan tersebut mendorong negara-negara di Asia Tenggara membentuk organisasi bernama Association of Southeast Asian Nations, singkat dengan ASEAN, atau Perkumpulan Negara-negara Asia Tenggara. Landasan kesepakatan pembentukan ASEAN adalah ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Nah, Deklarasi Bangkok ini ditandatangani pada 8 Agustus 1967. Kalau namanya Deklarasi Bangkok berarti ketika itu diadakannya di mana? Iya, di negara Thailand. Bangkok itu adalah ibu kota Thailand. Oleh siapa? Oleh 5 utusan negara pendiri ASEAN. Jadi pendiri ASEAN itu adalah 5 negara. Berikut negara-negara pendiri ASEAN dan tokoh yang mendatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Yang pertama adalah negara apa ini? Ya, masa tidak tahunya, negara kita Indonesia. Yang mewakili Indonesia siapa? Pak Adam Malik. Waktu itu ketika tahun 1967, Pak Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri. Di era Pak Harto, dia pernah menjadi Wakil Presiden. Yang pertama pendiri negara ASEAN adalah Indonesia. Yang kedua adalah tetangganya Indonesia, Malaysia. Ya. Siapa yang waktu itu yang mewakilinya? Adalah Pak Tuan Abdul Razak, sama selaku Wakil Perdana Menteri dari Malaysia. Yang ketiga, apa ini? Iya, Singapura atau Singapura. Yang tokohnya S. Rajaratnam, ya, selaku Menteri Luar Negeri. Yang keempat adalah tuan rumah, yaitu Thailand. Waktu itu tempatnya di Thailand. Siapa tokohnya? Ya, Thanat Khotman selaku Menteri Luar Negeri. Dan yang terakhir, negara pendiri ASEAN, 5 negara pendiri ASEAN adalah Filipina. Siapa? Nah, tokohnya adalah Narciso Ramos selaku Menteri Luar Negeri. Itulah tokoh-tokoh pendiri negara ASEAN, terdiri dari 5 negara. Jadi pada 1967, tepatnya 8 Agustus, ASEAN berdiri dari 5 negara ini. Sekarang ada berapa negara? Kita lanjutkan. Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN yang diurutkan berdasarkan waktu bergabungnya. Sekarang ada 10 negara ya di Asia Tenggara. Sekarang saat ini di tahun ini ada 11 negara, tapi anggota ASEAN masih 10 negara. Nah, tadi yang pendirinya adalah yang pertama tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kemudian bergabung pada 7 Januari 1984, yaitu negara Brunei Darussalam. Bertambah jadi 7 negara. Selanjutnya, tanggal 28 Juli 1995 bergabung lagi Vietnam. Jadi Vietnam masuk anggota yang ke-7, negara anggota yang ke-7 ya. Selanjutnya yang ke-8 tanggal 23 Juli 1927 bergabunglah negara Laos dan Myanmar.
Selanjutnya, pada 30 April yang terakhir, si bungsu dari ASEAN ini adalah Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kenapa waktu itu tidak berbarengan bergabungnya? Karena mungkin keadaan negara masing-masing masih dalam keadaan belum memungkinkan untuk bergabung. Misalnya Vietnam, Laos, Myanmar masih keadaan seperti Kamboja, keadaan perang ya. Terus, kenapa Timor Leste belum bergabung? Mereka sudah mendaftarkan dari tahun 2011 ya, kalau tidak salah, tapi masih belum memungkinkan atau belum disetujui untuk bergabung ke ASEAN, tapi masih ada di wilayah Asia Tenggara. Lanjut. Apa tujuan berdirinya ASEAN? Yang pertama, tujuannya yaitu mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Jadi intinya yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan, terus kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, tujuannya yaitu memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum serta hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Nanti di poin 4 ini atau poin tujuan-tujuan mendidik ASEAN akan dibahas lagi di semester 2 lebih lengkapnya. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, ini adalah tujuan didirikannya ASEAN. Namanya setiap organisasi pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, prinsip dasar ASEAN. Prinsip dasar ASEAN tertuang dalam Treaty of Amity of Cooperation in Southeast Asia, singkat TACE ya. Maksudnya treaty itu perjanjian amity, persahabatan. Cooperation adalah kerjasama di Southeast Asia, maksudnya di Asia Tenggara. Jadi perjanjian kerjasama antar sahabat, negara sahabat, maksudnya seperti itu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Yang telah disepakati pada 24 Februari 1976. Sudah lama berdirinya ASEAN, baru ada prinsip dasar ASEAN pada 1976. Prinsip-prinsip dasar ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas wilayah, dan identitas nasional segala bangsa. Jadi saling menghormati kemerdekaan ya. Yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas dari campur tangan, supervisi maupun paksaan dari pihak luar. Supervisi itu ya menjajah atau mengambil kekuasaan seperti kudeta ya, seperti itu, tapi dari luar, maksudnya dari luar negara. Campur tangan, seperti campur tangan, ikut-ikutan untuk mengatur negara tetangga dari ASEAN, itu tidak boleh. Selanjutnya, prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan yang lainnya. Jadi, jika ada hubungan internal tidak boleh ikut campur tangan. Selanjutnya, penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. Jadi, kalau ada perbedaan atau ada sengketa, tidak boleh ada peperangan, dilaksanakan dengan cara damai negara-negara ASEAN. Selanjutnya, penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. Dan yang keenam, kerjasama efektif antar negara peserta. Itulah prinsip dasar ASEAN.
Sekarang kita bahas kondisi geografis Asia Tenggara keseluruhan ya. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak antara 29 derajat lintang utara sampai 12 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maksudnya nanti akan dibahas lagi di semester 2 apa itu lintang utara, apa itu lintang selatan. Nah, ini batas-batasnya wilayah. Bagian ini mata angin ya, harus tahu mana utara, mana barat, mana timur, mana selatan. Mungkin kalian belum mengenal yang berbentuk mata angin ini. Mata angin ini standarnya ada 4, yaitu barat, timur, utara, selatan. Tambah ada barat laut, ada timur laut, ada tenggara, ada barat daya. Ini. Nah, untuk di sebelah utara, Asia Tenggara berbatasan dengan Cina atau RRT, Republik Rakyat Tiongkok, kemudian Taiwan dan Samudra Pasifik. Di sebelah atas Asia Tenggara ini berbatasan dengan Cina, Taiwan, Samudra Pasifik di sini ya, di sebelah utaranya. Terus di sebelah selatan, di bawah ini berarti ya, di bawah Indonesia, sebelah selatan, yaitu benua Australia, Samudra Hindia, dan Laut Arafura. Di bawah peta ini berarti perbatasannya. Selanjutnya di sebelah barat, berarti sebelah sini ya. Berbatasan dengan apa saja? Berbatasan dengan India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Apa itu samudra? Ya, samudra itu laut yang lebih luas. Samudra. Selanjutnya di sebelah timur. Sekali lagi kalau sebelah barat, sebelah sini berarti ya berbatasan dengan India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan mana saja? Dengan Papua Nugini, Samudra Pasifik, dan Samudra Pasifik. Itulah batas-batas Asia Tenggara. Selanjutnya, daratan Asia Tenggara terbagi menjadi 2, apa saja? Yaitu daratan berbentuk semenanjung dan gugusan kepulauan. Yang negaranya ada yang berbentuk semenanjung dan gugusan kepulauan. Di daerah yang semenanjung, negara mana saja? Yang pertama ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Semenanjung ya. Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia bagian barat. Selanjutnya yang berupa kepulauan, tentunya yang pertama adalah Indonesia, negara kepulauan ya, banyak pulaunya. Terus Filipina juga sama, ribuan pulaunya. Kemudian Singapura, negara yang pulau kecil, Singapura. Kemudian Brunei Darussalam. Yang kelima Malaysia bagian timur. Nah, itu keadaan daratan yang berbentuk semenanjung dan gugusan kepulauan Asia Tenggara ya. Lanjut. Nah, ini yang dimaksud diagram Venn, contoh diagram Venn. Kenapa seperti ini? Boleh lingkarannya boleh seperti ini ke bawah, boleh ke kiri. Nanti kalian membuat diagram Venn tentang kondisi geografis, ya kondisi kebudayaan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Contohnya di sini adalah Indonesia dengan Laos untuk kondisi geografisnya ya. Nah, maksud diagram Venn ini, nah yang sama ini, nah ini berarti sama, yang di tengah-tengah ini sama. Sama, maksudnya sama gimana? Sama antara Indonesia dengan Laos. Apa yang sama? Yang pertama beriklim tropis. Terus yang kedua memiliki bentang alam berupa daratan tinggi dan pegunungan. Yang ketiga menghasilkan padi dan kopi. Yang keempat menghasilkan emas. Sama-sama Laos menghasilkan ini, Indonesia juga menghasilkan ini. Yang berbedanya terpisah. Itu maksud diagram Venn ya. Diagram Venn itu. Yang berbeda ditulis di tempat yang berbeda, yang sama seperti ini lingkarannya. Sama ini juga untuk Indonesia dan Malaysia yang sudah dikerjakan di pembelajaran ke-1 tentang kebudayaan. Nah, seperti ini yang samanya nih. Penduduknya menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di Indonesia menganut ini, di Malaysia juga menganut ini.
Yang kedua, mempunyai kebiasaan menggunakan tangan kanan saat bersalaman, memberi barang, dan menerima barang. Sama-sama ya. Sama-sama kebudayaannya. Indonesia dengan Malaysia yang ini yang sama. Yang berbedanya, ini berarti. Nah, dijelaskan di contoh di diagram Venn ini. Kalian sudah membuat ini ya kemarin, tapi masih kurang masih kurang sempurna, masih kurang bagus. Kalian nanti membuat diagram Venn lagi seperti ini. Kalian sumbernya bisa mencari di internet, di buku siswa, nanti ada, tinggal cari, membaca, belajar, menganalisis ya. Lanjut. Sekarang kita membahas tentang patung. Pelajaran kedua belum dibahas begitu lengkap ya, pelajaran ketiga atau kedua ya, tentang patung. Nah, sekarang kita lengkapi di pembelajaran kelima ini. Bahan membuat patung. Bahan membuat patung dibagi dua macam ya. Bahan lunak dan bahan keras. Yang pertama kita bahas tentang bahan lunak. Bahan lunak merupakan bahan yang lembek dan mudah dibentuk. Contoh bahan lunak, tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak antara lain butsir, cetakan, dan meja putar. Pembuatan patung dari bahan lunak dilakukan dengan beberapa teknik berikut ini. Teknik ukir yaitu teknik dengan mengukir bahan yang diinginkan menggunakan butsir. Jadi mengukir di sini bukan mengukir dengan pahat, tapi mengukir dengan butsir, makanya maksudnya teknik butsir. Selanjutnya teknik cetak tekan, yaitu dengan cetakan kemudian ditekan. Yang selanjutnya teknik membentuk langsung, yaitu dengan membentuknya secara langsung di atas meja putar. Nah, di background ini ada tampilan meja putar. Nah, ini bahannya seperti sabun bisa menggunakan teknik butsir, plastisin juga sama bisa menggunakan teknik butsir, bisa menggunakan cetakan sama. Terus tanah liat juga sama bisa menggunakan teknik butsir, cetakan, dan bahkan meja putar. Ini contoh-contohnya ya, ini plastisin, ini jelas kalian tahu sabun batang, ini tanah liat, ini meja putar, ini cetakan, ini adalah teknik butsirnya ya, untuk mengukir. Yang kedua, bahan untuk membuat patung adalah bahan keras. Bahan keras merupakan bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk. Contohnya apa? Banyak ya, batu, kayu, marmer, dan sebagainya. Yang dicatat sini adalah batu, kayu, dan marmer. Alat untuk membuat patung dari bahan keras yaitu palu, pahat, dan amplas. Teknik yang digunakan adalah teknik pahat, ya, dengan memahat sedikit demi sedikit ya, misalnya kayu tersebut ya, sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Sedikit-sedikit dipahat sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, ini contohnya. Ini namanya batu, kayu, marmer. Tekniknya adalah palu, pahat, dan amplas. Alatnya? Tekniknya dengan teknik pahat. Kita bahas sekarang jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung dibagi beberapa macam. Yang pertama berdasarkan perwujudan dan bentuk. Berdasarkan perwujudan dan bentuk, patung dibagi beberapa macam. Yang pertama menjadi dua macam. Yang pertama berdasarkan bentuknya dibagi menjadi bentuk figuratif dan non-figuratif. Kalau patung figuratif biasanya meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di sekitar. Jadi bentuknya sama, realis atau nyata, itu disebut figuratif. Kalau patung hewan berarti berbentuk hewan. Misalnya patung domba ya berbentuk domba. Seperti itu. Kalau ayam berbentuk ayam. Itu sebutnya patung figuratif. Yang kedua yang dinamakan patung non figuratif, bentuknya abstrak atau tidak nyata atau tidak ada di alam ini bentuk seperti itu. Itu sebutnya abstrak atau tidak nyata, disebut non figuratif. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini patung figuratif jelas ya berbentuk manusia. Kalau ini bentuk patung non figuratif.
Seniman ini membentuk patung seperti ini apa namanya, bentuk apa, tidak ada kan di dunia ini, di nyata ini. Tapi ini juga termasuk patung, sebutnya patung non figuratif kalau berdasarkan perwujudan dan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan posisi. Berdasarkan posisi patung dibedakan menjadi patung lengkap, patung buste, dan patung torso. Kalau berdasarkan posisi dibagi 3 macam, yaitu patung lengkap, patung buste, dan patung torso. Patung lengkap merupakan patung utuh seluruh badan, utuh seluruh badan, mulai dari kepala sampai kaki. Jadi ada kepalanya, ada kakinya, ada badannya lengkap, itu disebut patung lengkap. Selanjutnya, sedangkan untuk patung buste merupakan patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Jadi dari kepala ke dada atau dari dada ke kepala atau kepala saja, itu sebutnya patung buste. Yang ketiga adalah patung torso, merupakan patung bagian badan dari dada, pinggang sampai panggul, di badannya saja. Biasanya patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Supaya lebih jelas, ini contoh gambarnya. Nah, ini patung lengkap, ada yang berdiri, ada yang duduk. Di lengkap ada kepala, ada tangan, ada kaki, dan sebagainya. Nah, ini patung buste, hanya kepala dan bagian dadanya saja seperti ini. Nah, ini adalah patung torso seperti ini. Mungkin kalian pernah melihat alat peraga tentang tubuh ya, tentang tubuh di waktu sekolah kalian pernah melihat. Ini disebut patung torso. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Tadi berdasarkan perwujudan, terus berdasarkan posisi, sekarang berdasarkan fungsi. Di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan tentang fungsi patung, kita bahas kembali. Berdasarkan fungsinya, patung terdiri atas patung pemujaan atau untuk sarana ibadah, terus patung monumen, patung miniatur, dan patung dekorasi. Seperti ini. Jadi kalau patung pemujaan sudah dijelaskan fungsinya di pembelajaran sebelumnya adalah untuk sebagai sarana ibadah salah satu agama ya, atau ya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah patung monumen, sudah dijelaskan di pembelajaran 1, fungsinya untuk mengenang para pahlawan atau sejarah. Nah, selanjutnya patung miniatur, jadi patung dalam posisi kecil dari sebuah bangunan, misalnya miniatur Monas, miniatur Liberty, Eiffel, miniatur Borobudur. Kalau ini patung miniatur Candi Prambanan ya. Selanjutnya adalah patung dekorasi, yaitu untuk menghias, untuk dilihat keindahannya dan sebagainya. Itu jenis-jenis patung berdasarkan fungsi. Nah, sekarang latihan dan tugasnya. Nanti untuk latihan yang pertama membuat diagram Venn kondisi geografis 2 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia dengan Vietnam. Seperti tadi ya, dibuat seperti contoh tadi. Nah, tugasnya membuat diagram Venn Indonesia dengan Vietnam. Keadaan kondisi geografis dari kedua negara tersebut. Untuk sumbernya kalian bisa lihat di buku siswa, bisa lihat juga mencari di sumber lain mulai dari internet dan sebagainya. Untuk sumbernya ya, untuk mencari bahan analisisnya. Yang kedua, menjawab soal yang sudah disediakan di Google Formulir. Nanti linknya biasa disediakan di deskripsi. Yang ketiga adalah membuat patung dari bahan lunak, tanah liat, atau plastisin. Jadi boleh kalian membuat dari tanah liat atau plastisin yang pernah ditugaskan atau sudah dipraktekkan di pembelajaran sebelumnya, yaitu membuat plastisin dari tepung terigu. Kalian sekarang membuat patungnya. Nanti divideokan, boleh berkelompok, boleh per orang.
membuat patungnya tersebut dari bahan lunak, dari menjelaskan bahannya dan sebagainya ya, sampai berbentuk patung yang diinginkan. Terserah mau patung hewan, mau patung apa, mau patung virus corona, terserah kalian. Silakan berkreasi seindah mungkin dan divideokan, nanti yang terbaik akan dimasukkan ke channel YouTube untuk videonya. Dan untuk tutorial membuat patung dari bahan plastisin, nanti salah satu videonya, salah satu tutorialnya akan diposting untuk di-download ya. Link deskripsinya ada linknya disediakan di deskripsi. Itu ya. Ingat, laksanakan latihan dan tugasnya supaya kalian tahu sampai mana, apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Nah, itulah materi pada pertemuan pada video ini. Sekarang mari kita tutup secara bersama-sama pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak hebat, jangan lupa kerjakan latihan dan tugasnya seperti biasa. Untuk latihannya ada linknya disediakan di deskripsi ya, di deskripsi video ini di bawah melalui via Google Form. Kecuali tugas-tugasnya ya. Tugasnya apa hari ini? Ya, betul. Membuat diagram Venn tentang kondisi geografis negara anggota ASEAN, 2 negara ya, dan membuat patung dari bahan lunak. Seingat ya. Oh, di video kan nanti ya membuat patungnya. Waktunya hanya 1 minggu dari sekarang ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.